Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan bertahmiyah terlebih dahulu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Innal hamda Allahumma labbaik la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada para alim, para kiai, para ustadz, para guru, para ahli ilmu yang kami hormati dan kami muliakan, kepada para pimpinan ranting takmir Masjid Al-Hidayah yang kami hormati, kepada segenap jamaah masjid, ibu, bapak, dan saudara sekalian yang kami hormati, serta tidak ketinggalan anak-anak yang kami sayangi dan kami banggakan. Wabil khusus kepada Bapak Wiharso Aji dan istri, kemudian Bapak Suherman dan yang belum hadir, dan kepada Ibu Rumaita Wiranata, Perumahan Wiranata, yang kami hormati dan kami muliakan. Terlebih dahulu marilah kita bersyukur kepada Allah. Hari ini, sore ini kita diizinkan untuk bisa mengadakan pertemuan acara penghormatan terhadap tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu calon haji. Yang kedua, sholawat dan salam semoga ditetapkan atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Semoga pula mengalir kepada para sahabatnya, para pengikut setianya, dan juga umatnya seluruhnya hingga yaumil kiamat. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari
dari beliau besok di hari kiamat nanti. Allahumma amin. Berbahagia sekali rasanya di antara jamaah kita tahun ini ada yang berangkat haji. Insya Allah untuk Pak Wiharso Haji dan istri dan Pak Suherman dan istri itu akan berangkat masuk pendopo itu ya jam 10 ya Pak ya, jam 10 malam hari Senin tanggal 5 Mei 2025. Kalau Suherman masuk pendopo jam 1 malam karena kloternya berbeda. Kloter 20 Pak Haji, Pak Herman atau panggilannya Mas Maman itu kloter 21. Kalau Ibu Rumaitah kapan berangkatnya? Ini beliau adalah Haji Plus ya, jadi memang nanti akhir Haji Plus itu makan TKRI mulai dhisik 25 hari biasanya. Nah malam hari ini bisa kita kumpulkan dan terima kasih berkenan untuk diundang. Ini adalah bagian dari semangat kami untuk memuliakan tamu Allah Subhanahu wa taala, menghormati, memuliakan tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus memfasilitasi karena orang yang akan berangkat haji itu sebagai musafir itu akan menyampaikan pesan-pesan ya, menyampaikan permohonan maaf, juga minta pamit karena akan bepergian jauh. Ini alhamdulillah bisa terlaksana. Sebab kalau untuk baiknya itu yang mendatangi satu persatu minta maaf, kemudian ya pamit dan minta maaf dan segalanya yang diperlukan. Nah, ini pun sudah tentu sangat kewalahan ya. Banyak tamu yang datang itu adalah semua digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah benar-benar memuliakan tamunya dengan caranya. Orang-orang tanpa surat undangan pada datang. Semuanya memberikan dukungan yang luar biasa. Bahkan ono sing gawa cangkingan barang, ya gawa gula, gawa teh ya. Ono sing wis pokoke teko. Jadi memberikan doa sekaligus minta didoakan supaya bisa menyusul ke tanah suci. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Kalimat atau lafaz yang kita ucapkan di awal itu, labbaika Allahumma labbaik, itu adalah jawaban para haji yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim setelah membangun Ka'bah kemudian berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya Allah, terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Artinya apa? Di dalam membangun Ka'bah itu Nabi Ibrahim bersemangat untuk meninggikan bersama Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail itu bagiannya ladene sampai
Cukup kemudian meninggikannya dengan cara bancing, nganggu perancah. Lah perancahnya waktu itu pakai batu. Nah itu yang menggeser-geser batunya adalah Nabi Ismail. Lah batunya itu ya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Batu itu ada ngecap ya. Ada bekasnya, prasasinya. Maka batu itu kemudian dinamai Maqam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Itu menjadi Maqam Ibrahim. Setelah itu Allah perintahkan, wahai Ibrahim, kamu setelah kami buatkan rumah di sekitar Ka'bah ini, maka Ka'bah ini bersihkanlah. Karena Ka'bah ini untuk orang-orang yang tawaf, orang yang i'tikaf, orang yang rukuk, orang yang sujud. Maka Nabi Ibrahim menjaga Ka'bah itu, membersihkannya baik dari pemahaman kebersihan secara fisik zahir, tapi juga bersih dari kemusyrikan. Ya, bersih dari kemusyrikan, tidak ada penyembahan berhala di sana. Itu Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, cobalah seru orang-orang untuk datang ke sini. Nabi Ibrahim bingung mau menyeru kepada siapa, orang-orang tidak ada, yang ada batu-batu dan bentangan padang yang luas, pasir yang luas. Dalam kebingungan itu Allah meyakinkan lagi, wahai Ibrahim, serulah, niscaya ya akan aku kuatkan suaramu hingga menjangkau mereka, dan mereka akan datang ke sini. Ada yang berjalan kaki, ada yang naik unta kurus dari segala penjuru dunia. Jadi Nabi Ibrahim ketika untuk menyuruh itu bingung, lah Pak kon ngundang menungso, suara ku tekan, kemudian bagaimana bisa, pokoknya masih berpikir caranya untuk menjangkau mereka. Lalu Allah meyakinkan dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa antin finnasi bil haji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin wa yatina min kulli fajin amin. Ya. Serulah wahai Ibrahim. Maka ya serulah Ibrahim, persoalan suaramu sampai kepada mereka itu urusanku. Yakinlah bahwa mereka akan mendengar dan akan datang ke sini dalam keadaan mudah ataupun berat atau sulit dari segala penjuru dunia. Akhirnya Nabi Ibrahim ya sepenting perintah laksanakan apa yang dia bisa. Lalu dia naik ke tempat yang tinggi yang disebut sebagai Bukit Kubais, lalu menyerukan, wahai sekalian manusia, sungguhnya Allah menyeru kalian, mengundang kalian untuk datang ke Ka'bah ini, untuk menyembahnya, untuk mengagungkannya dan mensucikannya, dan tidak menyekutukannya. Maka pada saat itu batu-batu itu bergetar, dan suaranya ternyata bisa benar-benar terdengar oleh manusia. Dan pada saat itu sampai bayi-bayi dalam kandungan ibu itu pun mendengar, lalu menjawab labbaika Allahumma labbaik. Itu diriwayatkan di dalam hadis seperti itu. Bayi itu menjawab, aku datang penuhi panggilanmu ya Allah, aku datang penuhi panggilanmu ya Allah untuk mensucikan dan tidak akan menyekutukan. Dan itu kemudian menjadi ucapan dari para haji di dalam menyambut panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para jamaah sekalian rahimakumullah, dan gema suara seruan Nabi Ibrahim itu sampai kepada kita. Itulah cara Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa mendengar dari orang tua kita, dari guru-guru kita, dari para mubaligh, dari para dai. Kita bisa
mengerti haji. Itu adalah bagian dari Allah menjangkaukan gema atau seruan Nabi Ibrahim kepada kita, sampai kepada Nabi Muhammad, sampai kepada Nabi Muhammad, kemudian sampai kepada kita semua. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah yang dimaksud dengan ada yang jalan kaki itu adalah perjalanan yang mudah. Ya, kemudian ada yang naik unta kurus, itu artinya perjalanan yang sulit. Unta itu kan simbol kendaraan jarak jauh. Lah diikuti dengan sifat untane kurus. Wong panggung perjalanan jauh kok ontone gering apa ora meleot. Wong harus membawa perbekalan juga. Nah itu. Maka terbukti memang ada yang mudah perjalanannya, ada yang sampai butuh waktu yang lama, kemudian waktu tempuh yang lama. Dia ada kesulitan. Dari segala penjuru dunia, ujung timur, ujung barat, ujung selatan, ujung utara, semuanya menuju ke situ. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagi kita mendapat seruan itu, ya kita sudah mendengar seruan itu, selalu berdoa, ya Allah, sampaikan diriku untuk sampai ke tanah suci. Itu adalah perjalanan yang sulit. Jadi haji itu adalah berkunjung ke Ka'bah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melakukan umroh dan haji. Lah umroh itu apa? Ya berihlal, berniat memakai pakaian ihram, kemudian tawaf, sa'i, kemudian tahallul. Kemudian menunggu tanggal 8 Dzulhijjah. Tanggal 8 Dzulhijjah untuk apa? Memulai haji. Ihlal haji, labbaika Allahumma hajjan. Dengan berpakaian ihram lagi. Nah, kemudian setelah dari berjalan menuju Mina, ya disunahkan Nabi menunahkan ke Mina untuk 1 hari, ya semalam untuk mengumpulkan bekal. Kemudian besoknya tanggal 9 Dzulhijjah di Arafah. Kemudian malamnya setelah matahari terbenam menuju Muzdalifah. Muzdalifah sampai tengah malam lewat jam 12 malam, kemudian menuju Mina. Di Mina itu selama 3 hari 4 hari. Tanggal 10, 11, 12, 13. Untuk apa di Mina? Untuk melempar jumroh Aqobah tanggal 10. Kemudian tanggal 11, 12, 13 melempar jumroh ula wusta Aqobah. Telu. Nah, juga disitulah menyembelih hewan, dam, menyembelih kambing dam. Nah, kemudian setelah dari Mina tanggal 13, karena nafar sani ya, tanggal 13. Ya. Jadi setelah Aqobah itu kemudian tahallul awal, ya. Tahallul awal itu artinya sudah bisa dihalalkan kembali yang sebelumnya diharamkan. Contohnya misalnya memakai wangi-wangian, kemudian bersama istri, ya, tidur bersama istri, kemudian membunuh binatang, itu kan sesuatu yang tidak boleh, ya. Dan lain-lain, ya, banyak, ya. Nah, setelah tahallul awal itu kita sudah boleh berganti pakaian, sudah lepas ihram, ya, lepas ihram. Nah, setelah dari sana tanggal kembali ke Mekah, ya tanggal 13 kembali ke Mekah. Lah di Mekah mengatur siasat untuk melakukan rukun berikutnya, yaitu tawaf ifadah. Tawaf ifadah, kemudian sa'i, lalu kemudian tahallul sani, ya, tahallul sani. Sudah selesai hajinya. Jadi itu urutannya, rukun, wajib haji dan sunnah-sunnah itu seperti itu dihimpun. Nah, ini harus belajar bagaimana
dan apa yang harus dilakukan. Betapa beratnya. Maka Allah Subhanahu wa taala itu memberikan balasan kepada orang-orang yang berhaji itu apa? Disebutkan man hajja falam yarfus walam yafsuk fa kharaja min dunubihi kayaumi faladat syu'um. Orang yang berhaji, ya, orang yang berhaji kemudian tidak berkata kotor, keji, menjijikkan, ya, kemudian tidak melanggar syariat, maka keluarlah dosa-dosanya sebagaimana saat dilahirkan oleh ibunya. Di Arafah itu orang-orang dikumpulkan di sana, malaikat ditunjukkan kepada malaikat, malaikat lihatlah, mereka tampak wajahnya lusuh, rambutnya cakar-cakar, dekil. Hari ini aku ampuni dosa-dosanya. Lah itu Allah Subhanahu wa taala benar-benar menunjukkan kemurahannya. Lah yang paling jengkel itu adalah setan. Aku wis gawe angel dosa, dosa gede-gede dilaporin nang kene di ngapura tok. Jadi setan menangis ya ketika orang-orang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya bahwa yang dikatakan juga di dalam hadis yang lain, hajjatun mabruratun khairun minad dunya wa ma fiha. Wal hajjul mabrur laisa lahu saubun ilal jannah. Bahwa orang yang berhaji, ya, haji yang mabrur itu lebih baik daripada dunia dan apa yang seisinya. Jadi orang yang berhaji itu diberi balasan oleh Allah. Bagaimana kekayaan sak donya karo sak isine kuwi, itu lebih baik. Itu haji yang mabrur. Kemudian berikutnya apa? Dan bagi haji yang mabrur tidak ada balasan lain kecuali adalah surga. Jadi surga itu lebih baik daripada dunia seisinya. Maka kalau uang ongkos haji berapa Pak Haji? 56 ya, 56. Itu dibanding balasan tadi sangat jauh ya. Karena walanajziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Balasan Allah itu besar daripada amalan manusia yang sedikit di dunia itu. Oleh karena itu sebagaimana balasan itu, karena haji itu sangat berat untuk musafir, maka perlu banyak bekal agar perjalanannya selamat, aman, kemudian bisa menjalankan ibadahnya dengan baik. Kita dalam satu hadis disebutkan dari Anas bin Malik itu mau bepergian, itu bertanya kepada Nabi, ya Nabi, ana uridu safaron zawid, ya Nabi, saya mau bepergian, maka bekalilah saya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zawadakallahi taqwa. Berbekalah kamu dengan takwa. Karena takwa itu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi takwa itu adalah sebaik-baik bekal. Dan takwa itu bagaimana? Ya iman, ya takwa, ya kesabaran, ketawakalan, ya, dan segala macam itu adalah bekal yang paling baik. Maka dikuatkan. Kemudian zidni, apalagi ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyebutkan ghafara dzambaka. Semoga Allah mengampunimu. Maka orang yang mau berhaji sebagai musafir itu membersihkan diri dengan diantaranya meminta maaf supaya kepergiannya itu urusannya dengan
yang ada di sini sudah selesai, terutama dalam hal kesalahan-kesalahan. Nah itu. Wasidni, qala zidni, apalagi ya Rasulullah, tambah lagi ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah qala yasarlakum mafi, yasarlakum, yasarlaka khairan haitsu maka. Ya. Jadi semoga Allah memudahkan bersama. Inilah yang perlu kita sedikit hikmah daripada haji. Moga-moga kita bisa menyusul ke sana, dan moga-moga Pak Haji ini dan kawan-kawan berangkat dalam keadaan sehat walafiat di tanah suci, bisa menjalankan ibadah secara purna, setelah selesai dikembalikan ke tanah air dalam keadaan selamat pulang, membawa haji mabrur. Dan mari bersama-sama kita doakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan nafi'an hamdan wafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Nastaudi'u wa hadinakum. Nastaudi'u wa hadinahum wa amanatahum. Li akhina Bapak Wiharso Aji, Ibu Rumaita, Ibu Bapak Mas Herman beserta istri Bapak Wiharso dan istri. Dinahum wa amanatahum wa khawatima amalihim zawadahum wa taqwa wa ghafara dzambahum wa ghafara dzunubahum wa yassara lahum fi haitsu ma kan. Allahumma ya Allah, bismillah tawakkalna ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzubika an adilla au udalla au azilla au zalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawin alaina safarna hadza wa li anna budda. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inna na'udzubika min wasa'is safar wa kabatil mandar wa su'il munqalabi fil ahli wal mal. Allahumma ij'al hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa damban maghfuran wa tijaratan lan tabur. Ya alimah ma fis sudur, akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan rahmat-Mu kami mohon, kami titipkan saudara-saudara kami Bapak Wiharso Haji dan kawan-kawan ya Allah, agamanya ya Allah, seluruh amanatnya, seluruh perbuatannya ya Allah. Ya Allah, tambahkanlah mereka takwanya, ampunilah dosa-dosanya ya Allah, dan mudahkanlah urusannya di mana saja berada ya Allah. Ya Allah, kami berpasrah kepadamu ya Allah, tiada kekuatan dan daya kecuali atas izin-Mu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari perbuatan sesat atau disesatkan, perbuatan dolim atau didolimi, perbuatan bodoh atau dibodohi, perbuatan menipu atau ditipu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon kepadamu, jadikan perjalanan penuh kebajikan, dan ridhoilah apa yang kami perbuat ya Allah. Ya Allah, kami mudahkanlah perjalanan ini, dekatkan jauhnya Engkau sebaik-baik teman perjalanan. Ya Allah, kami mohon perlindungan kepadamu ya Allah, dari buruknya perjalanan, buruknya pemandangan, dan buruknya saat kembali, dan jauh dari fitnah yang dapat menggelincirkan iman kami.
baik dari harta dan keluarga. Ya Allah, jadikanlah kami, jadikanlah mereka haji yang mabrur, usaha yang disyukuri, dan perniagaan yang tidak merugi. Ya Allah, keluarkanlah dari jalan gelap menuju terang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Dr. Syarif Sudiono yang telah menyampaikan hikmah haji dan menutup dengan doa. Dan selanjutnya kita untuk masalah yang kedua yaitu musafaah. Dan kita silakan kepada Bapak Berdiri depan. Dan yang ibu di tempatnya. Ya, ibu di tempatnya. Pak yang berdiri sebelah ini dimulai dari silakan untuk dilanjutkan. Selamat jalan Mas ya. Sambil. Sambil menunggu jamaah di sini, kami mengajukan permohonan maaf dari Bapak Sudirman dan Ibu Misroha yang menghubungi saya bahwa sejak maghrib sebelum maghrib dan maghrib tadi banyak tamu yang datang sehingga tidak bisa menghadiri. Mohon maaf kepada tamu yang hadir hari ini. Perlu disampaikan bahwa Bapak Sudirman dan Ibu Misroha ini bertempat tinggal di rumah Sardawi di sebelah Bisma. Ya, biasanya dulu jamaah antara di Al-Hidayah juga jamaahnya di Kuala Masjid Baitul Rahim. Terima kasih atas